Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan di Mimika ditemukan tewas dalam kamar kos. Basmi judi online, ponsel polisi di Merauke diperiksa mendadak. Musim panen kedua di Merauke, Papua Selatan cukup memuaskan petani karena hampir melampaui target. KPU Kabupaten Mimika menggelar bimbingan teknis terhadap panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada serentak November mendatang. BIMTEK berlangsung di salah satu hotel di Mimika dan didampingi Komisioner KPU Kabupaten bagian divisi data pemilih. Kegiatan BIMTEK yang berlangsung selama 1 hari ini bertujuan memberikan pemahaman kepada petugas Pantarlih tentang tata cara menggunakan aplikasi e-coklit saat turun ke lapangan. BIMTEK diikuti sekitar 800 petugas Pantarlih yang nanti bertugas mendatangi warga di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Selain distrik Mimika Baru, KPU Kabupaten juga akan menggelar BIMTEK di 16 distrik lainnya di Kabupaten Mimika. Sangat penting karena nanti pengunggahan data ke sistem sehingga semua KPU berjenjang ke atas bisa memantau pergerakan data dan pelaksanaan coklitnya. Nah, ini juga sangat akurat karena dia langsung datang ke rumah-rumah dan langsung di-tag, ada namanya tag lokasi pada saat coklit seperti itu. Ini juga bagian dari pengenalan kepada calon-calon penyelenggara tingkat bawah terkait penggunaan Sirekap ke depan. Jadi sehingga hari ini juga bagian dari coba untuk maksimalkan penggunaan teknologi. Baik, harapan kami KPU Kabupaten Mimika, semua warga Mimika aktif ketika ada petugas kami yang menggunakan rompi tulisan Pantarlih, tolong siapkan KTP atau KK dan aktif juga mengecek dirinya di DPT online. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan ulang tahun ke-78 Bayangkara. Upacara ini diikuti anggota TNI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Papua di Stadion Mandala, Jayapura. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengajak anggota Polri dan TNI yang bertugas di tanah Papua untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian di tanah Papua, apalagi akan ada pilkada serentak. Pada pemerintah daerah dan teman-teman TNI yang selalu bersama dengan kepolisian daerah Papua menjaga kedamaian di tanah Papua, memberikan sumbangsi terbesar dalam pengamanan dan dukungan lain. Saya berharap hubungan dan ikatan ini terus akan kita kembangkan untuk pelayanan yang baik bagi masyarakat yang ada di tanah Papua. Ya tentunya saya juga berharap dengan usia yang 70 tahun ini, kita Polri, khususnya Polda Papua mengevaluasi diri, sudah sampai sejauh mana pelayanan kita, apakah sudah maksimal atau belum. Yang belum tentunya kita akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan itu. Yang masih kurang baik kita berusaha untuk perbaiki dia. Tentunya tadi saya berulang kali mengatakan kita mau yang terbaik dalam pengayoman, perlindungan, dan pelayanan. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Rakyat Papua juga meminta Polda Papua meningkatkan pelayanan, terutama menjamin keamanan masyarakat saat pilkada nanti. Lebih semangat lagi, ke depan lebih baik lagi. Khusus untuk tanah Papua, masyarakat Papua mengharapkan dukungan dari Polri. Terus kami di Kota Jayapura selama ini Polri dengan masyarakat kerjasama yang baik. Contoh tadi banyak penghargaan yang dikasih kepada masyarakat dari Polri, berarti selama ini
kerjasama antara masyarakat dan Polri itu sudah baik. Harapan kami ke depan lebih baik lagi. Terima kasih karena teman-teman polisi sudah bekerja luar biasa untuk menjaga khususnya Polda Papua, khususnya lagi Polres Jayapura dalam menjaga situasi harga barang pokok di tempat ini supaya intinya kita tidak boleh kelaparan begitu. Dan itu karena itu polisi memberikan support untuk itu. Yang kedua, kita masih ada punya PR besar yaitu pemilu kada bulan November nanti. Nah, polisi akan mengambil peran seperti itu khususnya Polda Papua karena khusus untuk Kota Jayapura kita akan menjadi tuan rumah untuk dua hal besar, pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Kapolda Papua juga meminta bantuan masyarakat agar menciptakan situasi yang damai dan tertib karena tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri sehingga akan tercipta kedamaian di bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Musim panen kedua tahun ini di Merauke, Papua Selatan hasilnya cukup memuaskan karena hampir melampaui target. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan dari 62.000 hektar sawah, sekitar 40.000 hektar lebih areal persawahan menghasilkan panen yang sangat memuaskan. Menurut Romanus, kualitas padi juga baik dan tidak rusak akibat hama. Romanus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak seperti Dinas Pertanian, TNI Polri, dan petani yang sudah mengolah sawah dengan hasil yang maksimal dibanding musim panen tahun pertama. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa tanaman kita cukup bagus sekarang, terutama di MT2, MT3 ini, yang musim tanam 2, musim tanam 3. Padi kita cukup bagus, ya, palawija juga lagi bagus gitu ya. Targetnya berapa Pak Bupati? Kita dari total 63.000 hektar yang existing. Untuk optal masuk ini, untuk optimalisasi kita masuk kurang lebih sekitar 40.000 dan sudah tercapai 40.000-nya. Ini kerjasama luar biasa teman-teman dari TNI ya bersama petani dan kami fasilitator seperti itu karena satkernya ada di kabupaten. Ya. Seperti diketahui, panen musim tahun pertama periode Januari hingga April hasilnya tidak memuaskan. Produksi menurun karena cuaca buruk serta serangan hama padi. Dampaknya pasokan beras menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga beras di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.